Al-Kisah, Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang ia layani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari, pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya? Tanya si pedagang baik hati. Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib nahas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si pedagang jahat. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun menyetujui. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagaimana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut, sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari.
hingga setiap hari si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk menuntaskan perkara ini. Kasus pun sampai telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun mendapat jalan keluarnya. Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya? Ya, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. Wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim istana. Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati tersebut. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya terbalaskan. Bagaimana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku menginginkan bagian lehernya, jawab si pedagang jahat dengan bangga. Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba, ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut, sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Jin pesugihan Abu Nawas. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas,
karena ia tahu Abu Nawas adalah orang satu-satunya yang dekat dengan Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemui bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa sih penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tua dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu, lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas? Tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali menanggapinya dengan hanya tersenyum. Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas? Tanya si menteri. Oh tentu tuan, jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. Jangan tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku, kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak.
pinta sang menteri agak merengek. Waduh, jangan tuan, kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, nanti Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku, kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, kemudian Abu Nawas melanjutkan aksinya. Baiklah tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan. Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan? Tanya si menteri. Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi. Jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak berselang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Cepat tuan, sembunyi di bawah meja itu, perintah Abu Nawas kepada sang menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. Abu Nawas, aku mendengar dua cerita menarik tentangmu, kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu? Tanya Abu Nawas. Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana? Tanya Baginda Raja. Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar, jawab Abu Nawas. Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri, Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata Baginda Raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beber hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu tersenyum Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu kan menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid semakin bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakan. Abu Nawas menasihati pemuda kaya yang jatuh miskin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya, dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang.
ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu, karena yang ia tahu orang tuanya adalah orang yang sangat miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola hartanya, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara. Tanpa seorang pun yang mendampinginya, kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia masih miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya, tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasihati bahwa apa yang diterima dan dialami pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Abu Nawas kalah telak tebak-tebakan lawan seorang bocah. Abu Nawas ditunggu oleh seorang bocah di jalanan. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Dia menenteng 2 labu yang dipetik dari kebunnya. Bocah tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" minta si anak kecil. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si bocah penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik,
silahkan, apa tebak-tebakanmu? Ucap Abu Nawas. Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku, kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, burung kecil dalam genggamanmu sudah mati. Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. Anda salah Tuan Abu Nawas, teriak dia kegirangan, lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu, balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya? Tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, kamu mengira kamu betul-betul menang, kamu itu kalah. Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan, kata sang ayah. Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu, balas Abu Nawas dengan tersenyum. Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit, ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi bukankah dia yang kalah? Tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan didapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Al-Kisah, Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah tersebut hanya Raja yang mengetahuinya. Ia sengaja merahasiakannya, termasuk kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Namun kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu.
jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Berharap bisa terhibur dan tertawa, tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil. Dengan lantang Abu Nawas membalas, tidak ada perkara yang mustahil, jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, pinta mereka. Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian, orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Abu Nawas, jawab dia. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas.
Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejenak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas kalahkan jin raksasa pakai cara peras air dari batu. Al-Kisah, Abu Nawas bertemu jin raksasa jahat yang menghuni goa angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa itu sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati goa tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, fikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat.
"Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan perlaslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa pengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya, lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah goa yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur, sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Goanya nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali," ucap Abu Nawas. Tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa,
pasti akan mati, apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Al-Kisah, Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja dengan cara yang bisa dibilang kelewat batas. Pasalnya, Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Dia pun sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Perbuatan Abu Nawas sebenarnya semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa dia ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka?" "Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut, karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," herdik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu."
Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu di sebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa, sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak memangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini, tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah membuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Abu Nawas lolos dari hukuman berkat buta warna. Abu Nawas mendapat kabar ada menteri yang usianya makin tua, tapi ingin selalu tampil muda serta gagah di depan banyak orang. Namun yang namanya usia tidak bisa dibohongi, apalagi terlihat rambut dan jenggotnya yang mulai berubah. Hingga suatu hari menteri tersebut mengadakan pesta yang hanya dihadiri orang-orang pilihan. Untuk menambah meriah pesta, dia juga mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana. Oh ya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas.
Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Ketika asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghinaku," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya ini menjawab dengan berkata bohong, "Hampir tidak ada Tuan." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. Selanjutnya, "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya. Kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat. Tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makanannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Ya, aku bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawab Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan, membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan,
Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Abu Nawas bertamasa. Al-Kisah, Abu Nawas kaget ketika suasana santainya buyar saat sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah. Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggir kota Baghdad. Mereka berangkat dengan menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas, ucap salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan. Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita? Tanya Abdurrahman, sahabat Abu Nawas lainnya. Itu dia, saya enggak tahu, jawab Solhan. Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah, bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah, ujar Abdurrahman. Tunggu, saya punya 2 sahabat di dekat daerah ini, ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam 1000 bahasa. Zain mengatakan, 2 sahabatnya itu saudara kembar, tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena wajahnya sangat mirip. Teman yang satunya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab Zain singkat. Mereka berangkat menuju rumah yang dihuni 2 saudara kembar tersebut. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 saudara kembar itu. Maaf, kalian hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan, tidak boleh lebih, katanya. Majulah Abu Nawas menghampiri salah seorang saudara kembar itu dan berbisik. Orang tersebut pun menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju ada di jalan sebelah kanan, tutur Abu Nawas kepada para sahabatnya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata jujur atau orang yang selalu berkata bohong? Tanya Solhan ke Abu Nawas. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana menuju hutan wisata? Ucap Abu Nawas. Dikarenakan masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Jika jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Abu Nawas dan Badui yang tidak tahu jalan. Diceritakan, Baginda Raja berserta rombongan akan mengadakan perjalanan ke kota Basrah, suatu perjalanan yang terbilang sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Agar perjalanan tidak membosankan, Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Ketika melintasi sebuah kampung, ada lelaki berkuda yang menghentikannya. Dia adalah lelaki Badui yang hidup di pedalaman dan tidak tahu arah jalan. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka akan ke kota Basrah. Bolehkah saya ikut? Kebetulan saya juga akan ke sana, kata Badui tersebut. Oh, silahkan, balas Baginda Raja. Badui itu pun merasa senang
Menurutnya dengan bersama rombongan kerajaan, perjalanannya akan menjadi aman. Tidak akan ada perampok yang berani menghadang dan tidak akan tersesat jalan. Tetapi yang membuat raja risih selama dalam perjalanan, si Badui mengendarai kudanya berdampingan tepat di sampingnya. Lalu salah satu prajurit pengawal segera menegurnya, "Kau jalan di barisan belakang, jangan di sini." Namun si Badui menolaknya. "Kau ini siapa? Kenapa melarangku?" tanya si Badui. "Saya prajurit pengawal, saya yang seharusnya di sini." "Apa itu prajurit pengawal?" tanya Badui kembali. "Orang yang menjaga keselamatan raja," jawab si prajurit. "Oh, saya juga ingin perjalanan saya selamat, jadi saya harus berjalan di samping raja," balas si Badui. Karena si Badui keras kepala, pengawal tersebut minta bantuan sang menteri. Kemudian sang menteri pun menghampirinya. "Maaf, kamu tidak seharusnya berada di sini. Kamu sebaiknya berjalan di barisan belakang," kata sang menteri. "Siapa juga kamu? Kenapa ikut-ikutan melarang saya?" tanya si Badui. "Saya ini menteri istana," jawab sang menteri. "Menteri? Apa itu menteri?" tanya si Badui. "Menteri adalah pembantu raja yang bertugas menangani urusan kerajaan," jawab sang menteri. "Oh, cuma pembantu. Tak kira siapa. Sudahlah, jangan ngatur-ngatur saya. Pokoknya aku mau berjalan di tempat paling depan bersama Baginda Raja," ujar si Badui. Sang menteri pun juga kewalahan menghadapinya. Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan hanya tersenyum menyaksikan keberanian si Badui. Hingga akhirnya Abu Nawas menghampirinya. "Tuan, sebenarnya Tuan mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Aku mau ke kota Basroh," jawab si Badui. "Oh, ngomong dong dari tadi. Yang di barisan depan ini menuju kota Damaskus. Kalau yang menuju Basroh jalannya di barisan belakang," tutur Abu Nawas. Mendengar itu si Badui ngomel-ngomel kepada pengawal dan menteri yang menegurnya. "Dasar pengawal dan pembantu gila, kenapa tidak bilang dari tadi? Untung ada orang ini yang memberitahuku." Dia pun segera pindah barisan bergabung dengan rombongan paling belakang. Melihat itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah akal cerdik Abu Nawas. Abu Nawas lolos dari omelan istrinya yang cerewet. Alkisah, Abu Nawas memiliki istri yang cerewet dan pencemburu. Bukan tanpa sebab, sikap itu dampak dari Abu Nawas yang sering pulang larut malam sampai bikin was-was. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Istrinya pun gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang. Seketika itu istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga
orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo cepat bangun. Lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. Kemudian meringkus maling itu. "Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi," kata salah seorang warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, "Keliru bagaimana?" "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk," terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang dan melihat ceritanya itu. Ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Kisah seorang pandai besi dan wanita cantik jelita. Al-Kisah, ada seorang lelaki pandai besi yang kebal api. Dia sering memasukkan tangan ke dalam api yang menyala-nyala. Suatu saat, ia dikunjungi seorang lelaki yang penasaran dengan keistimewaan dirinya tersebut. Sang tamu pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keistimewaan sang pandai besi itu. Sang tamu tergelitik untuk mengetahui apa yang dilakukan sang pandai besi sehingga memiliki keistimewaan kebal api. Seusai sang pandai besi menyelesaikan pekerjaannya, sang tamu pun mengucapkan salam seraya berkata, "Aku ingin menjadi tamumu malam ini. Silahkan, saya senang sekali dan saya akan menjamu Anda sebaik mungkin," ujar sang pandai besi dengan sukacita. Kemudian sang tamu diajak pulang ke rumah tukang besi, lantas dijamu makan sore dan bermalam di sana. Ia terus mengamati aktivitas sang tukang besi. Tak ada yang aneh. Sang tukang besi hanya mengerjakan ibadah sholat fardu saja, lantas tidur pulas hingga subuh. Barangkali tukang besi itu menutup-nutupi aktivitasnya pada malam ini, bisik sang tamu dalam hati. Karena masih penasaran, sang tamu pun kembali menginap satu malam. Ternyata tukang besi itu masih seperti biasanya. Ia tidak menambah ibadahnya sama sekali, kecuali sholat fardu. "Saudaraku," ujar sang tamu pada si tukang besi, "aku telah mendengar engkau diberi keistimewaan oleh Allah. Aku pun melihat sendiri keistimewaan itu. Namun aku juga tak habis pikir. Tak kulihat amal ibadah istimewa yang kau lakukan. Kau hanya melaksanakan sholat fardu saja. Dari mana kau memperoleh kemuliaan seperti itu?" Akhirnya sang tukang besi pun mengungkapkan latar belakang keistimewaan kebal api yang ia miliki. Ia menuturkan, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang aneh dan jarang terjadi. Saat itu ia mempunyai tetangga seorang wanita cantik. Terus terang, ia mengaku jatuh cinta pada wanita cantik itu. Berkali-kali ia merayu tetangga wanita itu, namun tidak pernah berhasil menaklukkan hatinya. Wanita cantik itu ternyata sangat menjaga kehormatan dirinya. Waktu terus berlalu,
hingga tiba musim paceklik. Orang-orang banyak kehabisan bahan pangan. Suatu hari, sang tukang besi duduk santai di rumah. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Ia pun beranjak untuk membuka pintu. Ternyata wanita cantik itu berdiri di depan pintu. "Pak, mohon maaf," kata wanita itu. "Aku sangat lapar. Apakah Bapak sudi memberiku makanan dengan ikhlas karena Allah?" "Aku tidak bisa memberimu makanan kecuali jika engkau mau menyerahkan dirimu padaku. Tidakkah kau tahu bagaimana perasaan dalam hatiku? Apakah kau tidak tahu jika aku sangat mencintaimu? Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah," jawab sang wanita dengan tegas, lantas pulang ke rumahnya. Setelah 2 hari, wanita itu kembali mendatangi rumah sang tukang besi untuk meminta bantuan yang serupa. Tukang besi itu pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Wanita itu tetap bersikukuh tidak akan menyerahkan kehormatannya meski ia diterjang kelaparan. Akhirnya wanita itu pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Waktu terus berjalan. Rasa lapar yang amat dahsyat terus menggerogoti kondisi tubuh wanita cantik itu hingga ia nyaris meregang ajak. Akhirnya dengan memanfaatkan sisa tenaga yang ada, ia pun kembali mendatangi rumah sang tukang besi. Ia meminta bantuan seperti hari-hari sebelumnya. Mengetahui sang wanita semakin terdesak oleh rasa lapar, si tukang besi kembali memanfaatkan kesempatan. Saat si tukang besi menyerahkan makanan, sekonyong-konyong air mata sang wanita mengucur deras. "Wahai saudaraku," ucap sang wanita dengan lirih, "apakah kau memberiku makanan ini benar-benar karena Allah?" "Aku memberikan makanan ini agar kau bersedia menyerahkan dirimu padaku," sahut si tukang besi dengan senyum licik. Mendengar jawaban itu, wanita cantik itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Tak secuil pun ia menyentuh makanan yang disediakan oleh si tukang besi. Ia pulang kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian, sang wanita kembali mengetuk pintu rumah tetangganya, si tukang besi. Lelaki itu pun membukakan pintu dan melihat sang wanita berdiri di depan pintu. Rasa lapar telah membuat suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya bergemetar menahan himpitan lapar. "Saudaraku," desis sang wanita lirih, "aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak bisa menemui orang lain selain dirimu. Apakah kau mau memberiku makanan?" "Ya, mau, asal kau juga mau menyerahkan dirimu padaku," sergah sang tukang besi. Sejurus kemudian, wanita itu menundukkan kepalanya, lantas ia kembali pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Sepulangnya wanita itu, timbul rasa sesal di hati sang pandai besi. Ia mulai iba dengan kondisi tubuh wanita yang kian lemah. Namun ia sendiri sebenarnya tak memiliki simpanan makanan. Ia lalu beranjak ke dapur guna memasak makanan untuk tetangga wanitanya itu. Setelah matang, makanan itu ia serahkan ke sang wanita. "Sungguh tega diriku," gumam si tukang besi dalam hati. Ia bukanlah wanita terpelajar dan bukan pula wanita yang alim. Namun ia menyadari untuk tidak memakan yang bukan haknya. Berulang kali ia datang ke rumahku karena siksaan rasa lapar, namun aku tetap saja tak berhenti menggoda dirinya. "Ya Allah," sang tukang besi lantas memanjatkan doa, "aku bertobat kepadamu
atas perbuatan dosa yang kulakukan. Selamanya aku tidak akan mendekati wanita itu lagi demi tujuan nista. Si tukang besi melongok makanan yang ia serahkan kepada sang wanita. Namun makanan itu tak jua disentuh oleh sang wanita. Makanlah, tidak usah takut. Makanan ini saya berikan karena Allah, tegas sang tukang besi. Setelah mendengar pengakuan itu, sang wanita mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika benar ucapan lelaki ini, semoga Engkau mengharamkan api buat dirinya di dunia dan di akhirat." Lelaki itu lantas pergi meninggalkan si wanita yang sedang menyantap makanan yang ia berikan. Ia bermaksud memadamkan api di dapur rumahnya. Saat itulah, tanpa sengaja, ia menginjak bara api. Anehnya, ia tidak merasa panas sama sekali. Kulitnya juga tak terbakar sedikit pun. Lantas ia kembali ke rumah sang wanita dan menjumpainya dalam keadaan cerah ceria. "Bergembiralah karena Allah mengabulkan doamu," ujar sang tukang besi. Mendengar ucapan itu, seketika si wanita langsung melemparkan makanan yang hendak ia suap dari tangannya. Ia bersujud syukur kepada Allah lantas berdoa, "Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku pada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan mencabut nyawaku saat ini." Sesaat kemudian, tatkala wanita cantik itu sedang bersujud, Allah pun mencabut nyawanya. Abu Nawas dilema pilih mertua atau istri. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Dia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun tak terbilang mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika ia masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Abu Nawas meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa-bawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan. Belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda bahkan yang duda di kampungnya masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangga Abu Nawas. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur. Tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik, menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh,
tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di hari raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari ma'isyah, dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup, dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama, tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat mereka berbincang-bincang, bercanda, bersendau gurau, terutama kepada kedua orang tuanya. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa hari sudah sore, karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan kerabat yang kebanyakan dari jauh, tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan, tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan dan beberapa barang berharga hilang digasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali, pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya nggak dipasang," teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh, suamiku padahal udah diwanti-wanti pintu dikunci, malah enggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri. Tak sedikit pula yang ikut berkomentar, "Gimana sih Abu Nawas? Sudah tahu mau pergi lama malah enggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah enggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah Abu Nawas merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu enggak kunci pintu sih," balas mereka. "Ya jangan aku doang lah yang disalahin. Salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak kunci pintu, sedangkan si maling itu yang mencurinya. Dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing, termasuk istri Abu Nawas sendiri yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang. Malah heran dengan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu semenjak rumahnya kemalingan.
Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas, "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah, jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Tenang istriku, jangan khawatir, aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa saat kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin, nanti sore kita sekeluarga akan ke sini. Susul istrimu dan katakan kepadanya, kalau nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, "Istriku menyuruhku untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh aku menyusul istriku." Abu Nawas pun menjadi bingung, karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri enggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya, rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali enggak kemalingan. Bukannya enggak dimaling, tapi malingnya berpikir kalau pintu rumahnya terbuka, berarti yang punya rumah ada di dalam. Abu Nawas lolos dari omelan istrinya yang cerewet. Alkisah, Abu Nawas memiliki istri yang cerewet dan pencemburu. Bukan tanpa sebab, sikap itu dampak dari Abu Nawas yang sering pulang larut malam sampai bikin was-was. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Istrinya pun gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang. Seketika itu istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam."
ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. Kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, keliru bagaimana? Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang dan melihat ceritanya itu. Ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Abu Nawas dan pohon anggur. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya. Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum. Abu Nawas bingung karena musim dingin sedang tiba dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya, Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan? Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini, jawab Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. Ini apa? Abu Nawas tanyanya dengan marah. Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur, jawab Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman, bahkan memberinya hadiah. Abu Nawas menasihati pemuda kaya yang jatuh miskin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya, dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu, karena yang ia tahu orang tuanya adalah orang yang sangat miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola hartanya,
ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara, tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia masih miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasihati bahwa apa yang diterima dan dialami pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura.